Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Hukum Perdata, Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Palangkaraya yang beranggotakan Alfianor, Muhammad Rifan Nasaruddin, dan Siti Julaiha. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang yang pertama, hukum orang, yang kedua, definisi orang menurut hukum, yang ketiga, kategorisasi orang, yang keempat, orang sebagai subjek hukum, yang kelima, ketentuan manusia sebagai subjek hukum, yang keenam, kategori cakap, yang ketujuh, standar kedewasaan, dan yang kedelapan yaitu pengampuhan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, hukum orang. Hukum orang dapat diartikan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, meliputi ketentuan-ketentuan mengenai orang sebagai subjek hukum dan kekeluargaan. Sedangkan dalam arti sempit, meliputi ketentuan orang sebagai subjek hukum. Orang atau pribadi dalam hukum disebut sebagai subjek hukum. Subjek hukum artinya setiap pendukung hak dan kewajiban. Orang disebut sebagai subjek hukum mulai ia lahir sampai ia meninggal dunia. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alfianor. Terima kasih Siti Julaiha. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan. Definisi orang menurut hukum. Dalam sebuah buku subjekti yang berjudul Pokok-pokok Hukum Perdata mengatakan bahwa dalam hukum orang berarti pembawa hak atau subjek di dalam hukum. Seseorang dikatakan sebagai subjek hukum atau pembawa hak dimulai dari ia dilahirkan. Jadi maksudnya sejak ia dilahirkan, ia sudah mendapatkan sebuah hak yang harus ia dapatkan hingga seseorang tersebut meninggal. Jadi setiap manusia selama ia hidup di dunia, maka orang tersebut mendapatkan sebuah hak. Terus ke pembahasan yang kedua yaitu orang sebagai subjek hukum. Menurut Profesor Sodikno, subjek hukum adalah segala sesuatu yang mendapat hak dan kewajiban. Dan di pernyataan yang lain juga disebutkan bahwa pembawa hak atau subjek di dalam hukum yaitu orang. Kategorisasi orang dalam subjek hukum berdasarkan dari sistem Indonesia yang sudah berasal dari hukum Belanda, yaitu ada dua, manusia dan badan hukum. Ke pembahasan yang ketiga yaitu ketentuan manusia sebagai subjek hukum. Menurut hukum, tiap-tiap seorang manusia sudah menjadi subjek hukum secara kodrati atau secara alami. Serta anak-anak balita pun sudah dianggap sebagai subjek hukum. Manusia dianggap sebagai hak mulai ia dilahirkan sampai dengan ia meninggal. Bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan pun bisa dianggap sebagai subjek hukum bila terdapat urusan atau kepentingan yang menghendakinya. Namun, ada beberapa golongan yang oleh hukum dipandang sebagai subjek hukum yang tidak cakap hukum. Maka dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, mereka harus diwakili atau dibantu oleh orang lain seperti anak yang masih di bawah umur, belum dewasa atau belum menikah, dan orang yang berada dalam pengampuan seperti orang yang sakit, pemabuk, dan pemboros. Setelah ini pembahasannya akan dilanjuti oleh saudara Muhammad Rifan Nasaruddin. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Alfianor yaitu kategori cakap. Kategori cakap terbagi menjadi dua, yaitu kecakapan berhak dan yang kedua kecapakan bertindak. Yang pertama, kecapakan berhak. Manusia sebagai pembawa hak dimulai sejak ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal. Bahkan jika kepentingannya mengkehendaki, manusia menjadi pembawa hak sejak masih dalam kandungan. Yang kedua, kecakapan bertindak.
Meskipun setiap manusia tidak terkecuali sebagai pendukung hak dan kewajiban, namun tidak semuanya cakap untuk melakukan orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1330 KUH Perdata. Orang yang belum dewasa, yaitu anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin dalam pasal 1330 KUH Perdata. Bahasan selanjutnya yaitu sandar kedewasaan. Pada pasal 419 KUH Perdata menentukan dengan pendewasaan seorang anak yang di bawah umur boleh dinyatakan dewasa atau kepadanya boleh diberikan hak-hak tertentu orang dewasa. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa ada dua macam pendewasaan, yaitu yang pertama pendewasaan penuh, yang kedua pendewasaan terbatas. Yang pertama pendewasaan penuh, yang mana diberikan dan surat pernyataan dewasa kepada orang yang telah mencapai umur 20 tahun oleh kepala negara atau menteri kehakiman setelah mendengar pertimbangan Mahkamah Agung. Dan yang kedua pendewasaan terbatas. Pendewasaan terbatas ini diberikan kepada mereka yang telah mencapai usia 18 tahun oleh pengadilan negeri setempat atas permintaan yang bersangkutan. Bahasan yang terakhir yaitu pengampuan. Pengampuan adalah keadaan seseorang kurandus karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal tidak cakap bertindak sendiri atau pribadi dalam lalu lintas hukum. Untuk menjadi seorang pengampu tidaklah mudah, karena adanya diletakkan nasib diteramput setelah dirinya tidak lagi dapat bertindak secara sah dan diakui menurut hukum. Berarti untuk dapat menjadi seorang pengampu haruslah mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri maupun atas semua hal yang berkaitan dengan orang yang diampunya. Semoga apa yang dijelaskan kami tadi bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ditanyakan dan kita diskusikan atau saling bertukar pikiran bersama-sama. Saya akhiri video ini. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.